Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radu Jendra SSC MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com mengudara untuk menyelesaikan soal-soal edisi ke-65. Oke, kita akan lihat seperti apa soal yang akan ditampilkan pada malam yang berbahagia ini. Oke, kita sudah sampai pada sesi yang ke-65. Kita akan lihat soal-soal yang diberikan. Oke, 4.51, referring to exercise 4.35 on page 122, find the mean and variance of discrete random variables. Z equal to 3 multiple X minus 2 when X represents the number of errors per 100 lines of code. Jadi dalam soal ini tetap kita masih fokus kepada nilai mean. Find the mean and variance. Tapi dalam soal ini yang kita cari adalah mean variance fungsi linier dari Z. Nah, dalam soal 451 katanya diberikan soal seperti pada soal 435. Jadi 4.35 ini adalah probability distribution. Nah, sehingga kalau kita ingin menjawab soal 4.51, ekspektasi Z adalah ekspektasi 3X kurang 2. Ekspektasi 3X kurang 2. Nah, ini sesuai dengan teori yang kita pahami bahwa ini merupakan sifat dari ekspektasi yang dapat diselesaikan dengan ekspektasi 3X dikurang dengan ekspektasi 2. Nah, untuk lebih jelasnya, masuk ke Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, ini sama dengan 3 ekspektasi X. Nah, ini 3 ekspektasi X dikurang dengan 2. Karena ekspektasi konstan adalah konstan itu sendiri. Nah, kita perlu mendapatkan ekspektasi X. Nah, ekspektasi X karena soalnya itu adalah diskrit, maka cukup dicari dengan sigma X kali dengan Fx. Di mana X itu berdasarkan tabel dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6. X-nya 2 dikali dengan 0,01 ditambah dengan 3 dikali dengan, kalau 3 kali 0,25, 0,25, sedangkan tambah dengan 4 dikali dengan 0,4, sedangkan dia 5 dikali dengan 0,3, dan 6 itu adalah pengalinya adalah 6 0,04. 6 0,04 0,04. Wah, agak terseruduk sedikit 4. Wah, kita hapus dulu biar agak cantik. 6 dikali dengan 0,04. Oke, kita agak buat sedikit lebih smooth. 6 dikali dengan 0,04
Oke. 6 dikali 0,04. Berarti di sini sama dengan 2 kali 0,1, 0,02. Oke. Kita 2 kali 0, berarti di sini 0,02. 0,02 ditambah dengan 0,75 ditambah dengan 1,6 ditambah dengan 1,5. Oke. Ditambah dengan 0,04 kali 6 berarti 0,24. Berarti ini dapatlah 3,1, 3,85, 3,87, 3,87, 4,11. Nah, ini dia. Lalu baru kita dapat mencari ekspektasi Z. Nah, oke. Ekspektasi Z tadi, rumus yang dimaksud adalah 3 kali ekspektasi X dikurang 2. Berarti di sini 3 kali dengan 4,11. Oke, dikurang dengan 2. Nah, ini dia. Sama dengan sini 33, 12,33, 4,11, 1133, 444, 12,33 kurang 2 berarti 10,33. Nah, ini ekspektasi Z kita. Untuk mendapatkan variasi Z, nah, variasi Z adalah sama dengan variasi 3X dikurang 2. Nah, menurut teori ini dapat dicari dengan 3 kuadrat kali variasi X. Nah, bagaimana caranya? Silakan masuk ke kampus Dunia Maya. www.radoinstitute.com. Nah, variasi X mesti kita dapatkan terlebih dahulu dengan cara ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya. Nah, ekspektasi X kita sudah punya. Yang belum kita miliki adalah ekspektasi X kuadrat. Maka ini dapat dicari dengan sigma X kuadrat dikali dengan Fx. Nah, ini adalah sama dengan 2 kuadrat, oke, dikali 0,01 tambah dengan 3 kuadrat dikali 0,25 seperti yang tabel tadi. Tambah dengan 4 kuadrat dikali dengan 0,4. Oke. 0,4. Ditambah lagi dengan 5 kuadrat dikali dengan 0,3. Kita letakkan di bawah, ditambah lagi dengan 6 kuadrat dikali dengan 0,04. Nah, ini dia. Ini dapat kita selesaikan menjadi
4 dikali 0,01 berarti 0,04. Nah, ya. Ditambah dengan 0,25 kali 9. 0,25 per 100 kali 9. 9 25, 5 naik 4. Kita coba 25 kali 9, 25 kali 9. Kali 8 dia 200. 225 berarti 2,25. Ini berarti 2,25. 2,25 ditambah lagi dengan 16 kali 4 per 10. 16 kali 4 itu 64, berarti ini 6,4. 64 per 10 berarti 16. Tambah lagi dengan 3 per 10. Berarti 25 kali 3, 7,5. 7,5 ditambah lagi dengan 36 kali 4. 36 kali 4. 144. Berarti 1,44. Nah, ini dia. Berarti kalau mau kita jawab juga, ini 2,29. 64 tambah 7,5, 13,9 tambah 1 tambah 13,9 1,44. Oke, tambah 2,25. 2,25 tambah dengan 0,04. 0,04. 454 berarti 13 naik 1 berarti di sini 14 19 10 16,6 16,63. Ini 13,9 1,4 2,25 925,25 16,63. Berarti kita memiliki variasi eraser. Kita hapus dulu nih biar cantik. Ya kalau salah hitung ya maaf saja. Berarti ini tadi adalah 16, berapa tadi? 4. Lupa pula. Bilang lagi. Ini 13,9. Oke, ini 2,25. 1,44. 0,04. Nah, ini 13 1 16 16,63. 16,63. Itu baru ekspektasi X kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita mencari variasi X. Lalu variasi X yang dimaksud adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Nah, ini tadi 16,63 dikurang dengan 4
4,11 kuadrat. Nah, 4,01 3 7 ini 795, betul. 4 kuadrat 16 6,4 5 25 kali 3 75 3/10 benar. 36 kali 4 36 4 naik 2 benar. 4 benar semua. Oke, berarti di sini sama dengan 4,11 itu adalah kali 4,11 114 114 4 16. Berarti 1 2 9 8 16. Oke. Berarti di sini nilainya adalah 16,63 dikurang dengan 16,8921. 4,11. Betul 4,11 tadi ya? Betul. Oke, 4,11 plus 6,3 1 2 9 16. Nah, sebab itu maka setelah kita dapat ini 13,9. Oke. Kita hapus. Oke. Nah, cari hasilnya pakai kalkulator. Jika andai hasilnya ini adalah 16,6300 kurang 16,8921. Kita balik aja lah 16,63. Nih 1 2 7 2 0, minus. Minus ya. Berarti di sini 16 minus sama dengan minus, ini 16 tambah. Oke, berarti ini nilainya adalah minus 0,2721. Hapus. Enam mah 2 di sini 2 tambah 16 tambah 2721. Wah, salah enggak? Coba tes lagi. 16,8921 kurang 16,63. 6. Ini 6. 0,2621. Nah, ini nilai variasi kita. Lalu yang dimaksud dalam soal ini sekarang adalah, nah setelah kita dapat tentu yang dimaksud dengan variasi Z adalah 3 kuadrat dikali dengan variasi X. Berarti 9
dikali dengan minus 0,26. Itu depresi Z. 2621. Oke, 2621. Nah, tekan kalkulator aja selesai. Oke. Nah, itu tadi soal yang kita jawab untuk soal yang pertama. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke soal yang kita tuju berikutnya. Share. Nah, ini soalnya using the theorems 4.5 and 4.9, find the mean and variance of the random variable Z equal to 5. Nah, karena dia di sini Y, maka ini soalnya 5Y nih. Ini bukan 5A, 5Y. Jadi kita lakukan tetap mendapatkan rata-rata dan variasi, tapi untuk FY-nya adalah density function. Maka sekali lagi kita berhadapan dengan ekspektasi fungsi linier, ekspektasi Z sama dengan ekspektasi 5Y tambah 3. 5Y tambah 3. Nah, ini sama dengan 5 ekspektasi Y. Ya, ingat sifat ekspektasi ditambah dengan ekspektasi 3. Nah, karena ini konstan, nilainya pasti 3. Nah, kita belum punya adalah ekspektasi Y. Nah, karena dia kontinu, maka jawabannya adalah integral Y FY dy, karena dia kontinu. Nah, ini kita selalu sebut. Kalau secara umum, ya minta hingga sampai tak hingga. Kalau Y-nya itu di antara minta hingga sampai tak hingga. Tapi dalam soal, batasnya 0 sampai tak hingga. Untuk Y, FY-nya adalah 1/4 eksponen min Y per 4. Nah, ini dia. dy. Maka kita tarik keluar 1/4. Maka tinggallah integral 0 tak hingga. Y eksponen min Y per 4 dy. Nah, penyelesaian integral ini ingat dengan integral parsial. Maka kita coba parsial. Misal U sama dengan Y, maka DU sama dengan DY. Nah, kalau kita misalkan DV-nya sama dengan eksponen min Y per 4, maka V-nya itu adalah min 4 eksponen min Y per 4. Nah, makanya integral kita tadi di sini 1/4-nya masih ada, dikali dengan UV. U-nya Y, V-nya itu min Y4 eksponen min Y per 4. Dikurang. Nah, karena kurang VDU, kurang ketemu. Nih, ketemu negatif. Plus integral 0 tak hingga VDU. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada kendala sedikit, kita lanjutkan. Share. Kita push dulu. Push. Kita lanjutkan. Integral 0 tak hingga VDU. Berarti 4 eksponen min Y per 4 dy. Nah, ini dia. Ini batasnya juga dari 0 sampai tak hingga. Berarti sama dengan 1/4
dikali. Nah ini kalau dimasukkan tak hingga, eksponen pangkat min tak hingga per 4 dia 0. Kalau dimasukkan 0, yang Y di sini ini yang 0. Berarti di sini otomatis 0. Tambah 4 integral eksponen min Y per 4 dy. Ini 0 tak hingga. Maka di sini tinggallah dia 1/4. Nih. 4. Berarti di sini 4-nya telah kita keluarkan, 4 dikali. Nah, ini dia. Min 4 eksponen. Nah, min 4 eksponen min Y per 4. Nah, itu dia. 4 dikali. Dengan batas 0 tak hingga. Maka ini pertama dulu adalah 1/4. Selesaikan dalam kurung. Ini 4 dikali 0. Kurang-kurang tambah 4 dikali 1. Wah, ini dia. 4. Nah, ini tunggu dulu nih. Belum selesai. Belum, salah nih, salah. Mesti salah. Oke, ini salah. Nah, 4-nya masih ada di sini. Ini kali min 4 kali 0. Nah, kenapa 0? Tak hingga, min tak hingga per 4. Minus tambah 4 kali X kali 1. Eksponen 0, 1. 4 dikali 1. Oke, tutup kurung kita. Kurung satu lagi. Oke, berarti di sini sama dengan 1/4. Nah, ini dia. Min 40 tambah 4, 16 kali 16. Sama dengan 4. Nah, ekspektasi Y-nya itu adalah 4. Jadi kita mencari ekspektasi Z. Ekspektasi Z sama dengan 5 kali ekspektasi Y. Oke. Terus taruh lagi. Tambah 3. Ekspektasi 3 tadi. Tambah dengan 3. Oke. Tambah 3. Berarti sama dengan 23. Karena ekspektasi tadi 4, berarti 5 kali 4, 20 tambah 3. Nah, untuk variasi Z sama saja, yaitu variasi 5Y tambah 3. Nah, di sini menurut teori ekspektasi 5 kuadrat kali variasi Y. Nah, dia. Dapatkan variasi Y dengan rumus ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini kita udah punya, oke. 23 kuadrat. Yang belum punya ekspektasi Y kuadrat. Karena dia kontinu, maka di sini adalah integral Y kuadrat. Tadi integralnya adalah FY-nya tadi, FY-nya adalah 1/4 eksponen min Y per 4. 1/4 eksponen min Y per 4 dy.
Ini 0 tak hingga. Berarti sama dengan tarik 1/4 keluar. Tinggallah dia 0 tak hingga. Y kuadrat eksponen min Y per 4 DY. Nah, ini pakai permisalan parsial lagi. Misal, oke, ini pakai misal. Misal kita U sama dengan Y kuadrat. Maka di sini DU kita, DU tentu sama dengan 2Y, DY. Nah, DV-nya sama. DV-nya eksponen min Y per 4. Maka V kita adalah minus 4 eksponen min Y per 4. Nah, Y per 4. Biar nampak kita muluskan dulu. Kita muluskan dulu. Min Y per 4. Eksponen min Y per 4. Nah, barulah integral kita ketemukan pakai UDV. U-nya tadi adalah Y kuadrat. V-nya adalah min 4 kali min 4. Ini kali, maksudnya kali. Min 4 eksponen min Y per 4. Itu batasnya 0 sampai tak hingga kurang. Kalau kurang-kurang tambah integral VDU. DU-nya tadi 2Y. Ini 4 eksponen min Y per 4 DY. Nah, ini dia. Sama dengan ini tadi integralnya tidak pakai kurung ya. Nah, integral kita ini pasti 0. Kenapa? Kalau kita masukkan tak hingga, ini eksponen min tak hingga per 4 itu 0. Kalau kita masukkan 0, Y kuadratnya yang 0. 0 kali berapapun pasti dia 0. Maka ini 0. Ditambah 2 kali 4, 8. Integral 0 tak hingga. Tinggal di sini Y kali eksponen min Y per 4. Oh, tadi di depannya masih ada. Oh, depannya masih ada 1/4 nih. Di depannya masih ada 1/4, bro. Jadi kalinya 1/4 ini jangan lupa, bro. Kali 1/4. Ah, bro. Jangan lupa, bro. Min 4 DY. Nah, kebetulan integral ini tadi kita udah dapat. Y eksponen itu kan tadi udah dapat mana dia? Eksponen Y. Nah, nih kita cari integral Y eksponen min Y. Tadi dia 16 integralnya kan? Ini 16. Maka di sini kita ketahui juga 16. Oke. Maka sama dengan 1/4 kali. Ya. Tadi integral di dalam 16, 8 kali 16. Nah, sama dengan 32. Nah, berarti variasi kita, variasi Y adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Ini tadi 32. Ini dikurang dengan 4 kuadrat.
Ekspektasi Y tadi 4, berarti nilainya 16. Nah, berarti yang kita cari sekarang adalah variasi Z. Variasi Z adalah, tadi apa tadi rumusnya? Variasi Z 5Y. 5 kuadrat kali variasi Y. Nah, ini rumusnya. Berarti 25 dikali 16. Nah, berapa 2 kali 5 kali 16? Ya kali aja lah. 25 kali 16. 0, 150. Di sini 5. Di sini 2. 400. Berarti variasi kita untuk Z adalah 400. Ekspektasi Z tadi adalah, ekspektasi Z-nya adalah 23, variasi Z adalah 400. Nah, jadi kita sudah melaksanakan 2 soal pada kesempatan kali ini, dan memang soalnya itu sangat menarik. Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk seri yang ke-65. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya. Saya Dr. Radliendra SSC MSc undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.